Halo, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Radian Fadiar Saistia, biasanya dipanggil Dr. Radian. Untuk saat ini profesinya sebagai dokter hewan sekaligus berwirausaha di bidang jasa pelayanan praktek dokter hewan. Berprofesi sebagai dokter hewan kurang lebih sudah berjalan selama 8 tahun. Kalau alasan kenapa memilih profesi dokter hewan, sebenarnya dulu angan-angannya bukan jadi dokter hewan, tapi dokter manusia. Cuma waktu itu pas masih SMA, lagi marak-maraknya di berita kasus flu babi, flu burung, itu ya rame. Kalau sekarang rame kan COVID ya. Kalau dulu di zaman itu rame-ramenya adalah flu babi dan flu burung, dan banyak berseliweran tentang profesi dokter hewan. Karena makin banyak berita tentang dokter hewan, akhirnya penasaran dan tertarik tidak lagi menjadi dokter manusia tapi menjadi dokter hewan, dan mendaftarkan diri ke Fakultas Kedokteran Hewan dan diterima di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, akhirnya melanjutkan sampai saat ini. Jadi kalau kita berbicara tentang lingkup kerja dokter hewan itu sangat luas. Mungkin sebagian masyarakat tahunya namanya dokter praktek. Sebenarnya untuk dokter hewan sendiri lingkup kerjanya sangat luas. Selain di bidang praktek, dokter hewan juga bisa di bidang farmasi, bisa juga di kehutanan. Kan di hutan juga ada hewan, tidak cuma pohon-pohon ya. Terus di perikanan juga bisa, ada ikan, ada udang, pasti perlu dokter hewan. Di peternakan juga bisa, mau di bidang hukum juga bisa, mau jadi akademisi juga bisa. Jadi lingkup pekerjaannya sangat luas. Kalau untuk dokter hewan yang memutuskan menjadi seorang praktisi, ada berbagai hal yang bisa dikerjakan, mirip seperti yang dilakukan oleh dokter manusia. Bedanya, kalau dokter hewan yang bekerja di bidang praktisi, yang pertama dia menerima pasien, mendiagnosa, juga bisa merangkap untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, jadi juga sebagai laboran juga. Terus setelah itu juga bisa X-ray, USG, melakukan instrumen-instrumen kesehatan hewan, terus juga rawat inap, jadi juga ngurus rawat inap, termasuk juga tindakan-tindakan operasi. Jadi merangkap, mau jadi dokter gigi juga bisa, bisa operasi gigi, mau cabut gigi, mau scaling juga bisa, mau dokter bedah bisa, dokter anestesi bisa, dokter umum bisa, semuanya jadi satu. Untuk saat ini, kalau misal kita menempuh pendidikan spesialis di Indonesia sendiri belum ada. Namun di luar negeri sudah ada, meskipun dia hewan, ada spesialisasi untuk mata, untuk penyakit dalam itu ada. Untuk di Indonesia sendiri saat ini sedang digodok, rencananya beberapa tahun ke depan akan ada sekolah lanjutan untuk mengambil spesialis. Jadi untuk saat ini, seorang dokter hewan merangkap semua hal. Pada dasarnya, setiap dokter hewan bisa menangani semua jenis hewan. Namanya kan dokter hewan, bukan dokter anjing, bukan dokter kucing. Namun, seiring berjalannya waktu, ada beberapa dokter hewan yang terkadang menspesialiskan diri hanya mau menangani spesies tertentu. Contoh, dia praktek hanya menangani anjing atau kucing. Ada yang dia cuma di ikan, ada yang mungkin cuma di reptil. Tapi kalau di Radian Pet and Care sendiri, kita dokternya semua bisa menangani semua jenis hewan, karena embel-embel kita kan adalah dokter hewan ya. Seyogianya seorang dokter hewan ya harus bisa menangani semua jenis hewan. Jam kerja setiap klinik atau setiap praktek dokter hewan pasti memiliki standar jam kerja yang berbeda-beda. Untuk di Radian Pet and Care sendiri, kita jam kerja untuk dokternya itu sistemnya sistem shift. Jadi satu harinya 8 jam kerja. Satu harinya 8 jam kerja, nanti shiftan dengan dokter lain. Jadi dalam satu hari selalu ada dokter, termasuk Sabtu Minggu, termasuk Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau di Radian Pet and Care, dokternya selalu standby karena ada rawat inap, jadi tetap harus dikontrol. Kalau untuk rawat inap, kita untuk jagainnya kita pantau
ada jam khusus atau jam tertentu untuk kita kontrol atau screening pasien-pasien rawat inap. Namun untuk kondisi pasien-pasien yang memang kritis itu lebih intens lagi. Yang ngontrol apakah hanya dokter hewan? Tidak. Jadi dalam suatu tim klinik di Radian Pet and Care, selain dokter hewan ada juga paramedis, ada juga helper. Kalau paramedis itu gambarannya di manusia dia seperti perawat. Dia memang kuliahnya dulu di diploma kesehatan hewan. Kalau di manusia sekolah keperawatan atau sekolah kebidanan. Dan helper, kalau helper dia basicnya bukan dari medis, dia bisa dari lulusan SMK atau S1 jurusan lain yang memang kita ajarkan untuk bisa penanganan hewan. Tantangan terberat jadi dokter hewan itu ada satu, khususnya di Indonesia, karena minimnya kesadaran masyarakat bahwa hewan itu berbeda dengan manusia. Hewan tidak bisa berbicara. Kadang sebagai pet owner melihat hewannya sakit, dia langsung berasumsi seperti halnya yang terjadi pada manusia. Beli obat-obatan sendiri, main pengobatan sendiri, main praktek dokter-dokteran, main praktek dukun-dukunan. Yang notabene terkadang apa yang kita kira sakitnya A, belum tentu sakit hewannya adalah A. Yang kita berikan obat di manusia aman, belum tentu pada hewan yang kita berikan aman. Sakitnya ternyata salah, dikasih obatnya ikut salah, dosisnya pun juga kira-kira. Jadi kadang ada hal yang menurut owner mungkin itu tindakan dia care atau peduli ke hewannya, ternyata bagi hewannya itu tidak baik buat mereka. Jadi harus lebih bijak lagi. Jadi PR dari dokter hewan semua untuk selalu edukasi. Ini seiring dengan tujuan Radian Pet and Care sendiri berdiri. Memang tujuan utama kita adalah menyadarkan masyarakat agar tidak main dokter-dokteran. Yang pertama. Yang kedua, menyadarkan masyarakat bahwa kita itu hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain. Jadi meskipun di sekitar kita ada hewan liar, kita tidak boleh menyakiti karena angka kekerasan terhadap hewan itu sangat tinggi. Kalau dokter hewan sebenarnya gaji setiap tempat itu pasti berbeda-beda, punya standar sendiri-sendiri. Untuk di Indonesia sendiri, rata-rata gaji dokter hewan yang baru fresh graduate biasanya di angka 2-4, jadi masih sangat kecil. Serius, itu secara umum. Baru setelah dia praktek 5 tahun, 10 tahun, baru mendekati 10, bahkan ada yang di atas 10. Tapi kalau di Radian Pet and Care sendiri, kita mau fresh graduate maupun sudah berpengalaman, karena memang ownernya juga dokter hewan, saya sendiri, jadi saya menghargai profesi saya. Untuk dokter hewan yang bekerja di Radian Pet and Care, rata-rata gaji terendah biasanya di angka 7-8. Cuma rata-rata dokter yang bekerja di sini gajinya range 15-28 juta per bulannya. Jadi kalau kita mau mendeteksi hewan yang sakit, yang bisa dilakukan mungkin orang awam di rumah, yang pertama kita bisa mengamati tingkah laku. Kalau yang biasanya aktif tiba-tiba murung, berarti tanda tanya. Yang kedua, nafsu makan. Nafsu makan menurun juga tanda tanya. Yang ketiga, rambutnya kusam. Karena secara alamiah harusnya rambut itu agak lepek bersinar. Terus yang keempat dari mata, matanya sayu. Itu tanda-tanda awal sakit. Tapi sakitnya mengarah ke apa? Biasanya ketika ke dokter hewan akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kalau di dokter manusia kan kadang dari hasil anamnesa apa yang dirasakan sudah bisa menjurus ke penyakit tertentu. Tapi kalau pada hewan, informasi yang didapatkan oleh owner belum tentu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh hewannya. Jadi harus dikombinasikan antara keluhan pet owner dengan hasil pemeriksaan fisiknya. Semisal memang hasilnya belum mengerucut ke penyakit tertentu, ada pemeriksaan lanjutan. Contoh perlu USG, X-ray, lab darah, atau pemeriksaan penunjang lain untuk mengarahkan ke diagnosa tertentu.